Shalom saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami sudah mulai beribadah lagi di gereja jam 1.30 siang. Jika Anda ingin bergabung beribadah bersama kami, silakan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566 untuk mendaftar nama saudara. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada untuk scan trace together, pakai face mask, dan cek suhu badan kita. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita secara pribadi. Setelah acara selesai, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak kau lupakan diriku, kau ingat adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Seputih bulu domba, kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakui di hadapan Bapa. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih
Shalom saudara, selamat siang dan senang sekali bahwa kita boleh ketemu melalui online ibadah bersama-sama dengan kami, dan hari ini saya mengajak saudara membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 sampai yang ke-7 atau 10. Sudah, saya akan baca ayat ke-5 dulu dari KPR pasal 3 ayat 5. Dikatakan di sini bahwa lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Di ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa tema bahwa kita akan even greater atau lebih besar dengan tanda-tanda dan mujizat. Saudara, hari ini saya mau saudara lihat tema firman Tuhan adalah fokus mata kita kepada Tuhan. Di mana kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 yang ke-10. Sudah boleh buka Alkitab saudara dan baca sekali lagi. Dan baik di rumah nanti waktu sudah punya waktu yang free, sudah akan lihat seluruh pasal ini dari pasal ketiga ayat 1 sampai ke-10. Mari kita berdoa saat ini. Yesus, pada hari ini kami datang. Kami minta bahwa Engkau buka hati kami, siap hati kami, buka telinga kami, supaya kami boleh dengar firman-Mu. Siapkan hati kami pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu akan terus menanam hati setiap umat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dan melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang lebih luar biasa, lebih heran. Dan kita akan melihat mujizat itu akan terjadi di dalam setiap pribadi kita. Pada saat kita berjalan lebih dekat kepada Tuhan setiap hari. Kita tahu bahwa dengan hal ini kita akan melihat setiap tanda-tanda dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita lihat saat ini bahwa 3 objektif saya mau beri kepada saudara. Mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Dia bisa melakukan semua hal yang sesuatu yang mungkin dalam kehidupan kita. Dan atau dalam masa-masa kita dalam kesulitan, pasti Tuhan akan pasti melakukan sesuatu. Dan nombor 2, kita sabar sampai kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan untuk berdoa, dan kita akan melihat keterborosan Tuhan, di mana kita lihat bahwa sesuatu breakthrough, ya, dan meminta kepada Tuhan untuk meningkatkan iman kita. Sudah dalam pendahuluan saya, penulis Mark Twain menyarankan bahwa apapun yang kita lihat dalam kehidupan dan cara kita melihatnya dapat memenaruhi langkah kita selanjutnya. Nah, kata Mark Twain, bakal kan itu takdir.
Seperti yang dikatakan Mark Twain, anda tidak dapat bergantung pada mata anda sendiri saat imajinasi anda tidak fokus. Sudah kita akan lihat latar belakang di sini, di mana Petrus dan Yohanes pada waktu mereka berjalan dan mereka masuk ke bait Allah, mereka ketemu orang lumpuh di bait Allah di Yerusalem. Dan sesuatu yang orang lumpuh itu duduk sudah bertahun-tahun dan yang rasanya orang itu selalu hidup dan minta sedekah. Dan kita lihat bahwa apa kerinduan orang itu. Dan setiap kali orang yang lewat di situ, dia cuma minta bantuan, minta uang, minta makanan. Dan kita lihat bahwa orang itu miskin dan kehidupannya, pakaiannya itu sudah berantakan dan dia ditolak sama masyarakat. Tapi Petrus dan Yohanes memberi dia satu hal yang kebutuhan orang ini. Uang, emas dan perak, makanan. Petrus tidak bisa memberi. Tapi hanya satu hal yang berdoa dan supaya dia berjalan. Nah, ini suatu peringatan buat kita semua. Suatu hal yang penting hari ini. Kita bisa melihat bahwa masalah kita itu bertumpuk setiap hari. Dan kita ingin Tuhan campur tangan. Dan kita lihat bahwa apa yang sementara kita mengalami dalam pandemik ini, sudah kita lihat banyak orang lagi bergumul dengan secara keuangan mereka, secara keluarga mereka, kebutuhan keluarga. Mereka dalam bisnes, mereka dalam kesusahan. Tapi satu hal, saudara, kalau kita fokus mata kita kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Allah telah memberi kita iman yang besar dan Dia ingin kita percaya. Dan kita mau lihat, nombor satu, kita tidak boleh berhenti melihat keterbatasan kita sendiri. Saudara, di ayat 3 sampai yang kelima, kita baca bahwa ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk di bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu yang dari mereka. Sudah kita lihat bahwa apa yang di ayat 4 dikatakan di sini bahwa Petrus dan Yohanes menatap, mata mereka tertuju kepada mereka, fokus kepada mereka. Atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan look straight. Ya. Dan kita tahu bahwa itu dalam bahasa Yunani itu athanisio, bahwa di mana memandang dalam bahasa Indonesia atau untuk mencari apapun. Sudah, orang ini begitu senang dan begitu semangat pada waktu melihat Petrus dan Yohanes sedang menatap mata mereka kepada orang lumpuh ini. Dia mengharap sesuatu, tapi banyak orang lewat di bait Allah dan menghirau orang lumpuh ini. Sudah kita lihat di sini bahwa kita tahu dan orang lumpuh ini selalu mengharap sesuatu yang mereka akan dapat, ya, baik secara dana dan secara keuangan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kita lihat banyak di antara kita tidak ada di posisi seperti orang lumpuh itu. Ya. Dan kita tahu bahwa setiap kali kita, seringkali kita bergumul secara pribadi kehidupan kita, sama seperti orang lumpuh itu. Kita minta, kita bersuruh kepada Tuhan. Hari ini saudara, saya mau ajak saudara, kita akan melihat
kehidupan kita akan terjadi lebih besar dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita mengharap kepada Tuhan, kita akan percaya bahwa itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Mengapa kita tidak boleh berhenti melihat keterbatasan diri kita? Sudah ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Nah, seringkali banyak orang selalu hadir di gereja, tapi kehidupannya itu tetap sama, tidak berubah. Dan mereka tidak pernah memberi perhatian kepada Tuhan. Mereka datang. Mereka tidak hanya mengharap sesuatu yang mereka terima, yang mereka datang hadir di gereja. Baik itu muda, tua, atau yang anak kecil. Dan seringkali pikiran mereka itu kalau datang ke gereja, pikiran mereka itu selalu punya pikiran yang bermacam-macam. Dan kita ingin lihat bahwa mereka so fokus pada waktu mereka datang ke gereja, tapi pikiran mereka itu fokus ke yang lain. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa melihat bahwa kehidupan mereka itu berubah. Dan mereka hilang kesempatan. Dan mereka tidak lihat bahwa firman Tuhan itu bisa ubah hati mereka. Kita lihat di sini, di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4, di bagian ketiga, di C sini. Dan apa yang dikatakan Petrus di sini? Lihatlah kepada kami. Dan kita tahu bahwa dalam pandangan pengemis ini dan pikiran ini, bahwa dua orang ini akan memberi dia uang. Dan dia begitu semangat. Dan kita tahu bahwa, dalam pikiran itu bahwa ada dana yang besar. Saudara, seringkali pikiran kita selalu tidak fokus kepada Tuhan. Kita kalau datang ke kebaktian, kita selalu memikir sesuatu yang siapa itu worship leader kita hari ini. Siapa yang membawa firman Tuhan? Apakah kebaktian itu akan bosan? Sudah, dalam pikiran manusia. Tapi biarlah saja pikiran kita hari ini kita harus berubah. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Petrus lihat tentang orang pengemis ini. Dan pada waktu mujizat terjadi dalam kehidupan orang pengemis ini, banyak orang rasanya terheran. Mereka melihat sesuatu mujizat terjadi. Dan ini suatu kesempatan Petrus ambil untuk memperhatikan banyak orang supaya mereka boleh terbuka mata mereka, mereka boleh lihat sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini. Mari, saudara, biar hari ini kita datang ke rumah ibadah, kita bersama-sama kita berkumpul setiap minggu. Kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang terjadi. Walaupun dalam secara new normal yang kita mengalami saat ini, saudara, kita lihat ibadah kita itu sudah disingkat dan secara para singers itu yang kita datang ke rumah ibadah kita harus pakai face mask. Sudah kita lihat sesuatu yang ada kali kita rasanya bimbang dan bosan. Tapi walaupun kita datang ke rumah Tuhan, kita pakai face mask, kita punya harapan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nombor 2, kita perlu melihat realitas iman kepada Tuhan. Kita lihat bahwa suatu kenyataan, ya, di mana di pasal 3 ayat 6, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu,
berjalan. Dan kita tahu mengapa kita perlu sesuatu keyakinan. Kita akan melihat sesuatu yang yakin iman kita. Really, seperti orang bilang, realitas kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak punya uang dan orang lumpur ini komplain. Sudah seringkali kita kalau datang ke rumah ibadah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita komplain. Sudah manusia penuh dengan komplain. Ya. Tapi kita lihat bahwa sini, kita harus tahu, fokus apa yang Petrus dan Yohanes ingin melakukan sesuatu even greater, sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan orang lumpur ini. Mereka tahu bahwa orang lumpur ini perlu kuasa Tuhan. Kalau Tuhan jamah dia, sesuatu yang kuasa itu bisa ubah kehidupan orang lumpur ini. Apakah kita datang ke rumah Tuhan, kita mau melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita akan melihat bahwa kehidupan kita itu akan ditransformasi, ubah, itu perlu iman. Perlu iman. Sama seperti orang lumpur itu. Perlu iman. Pada waktu Petrus pandang kepada orang lumpur ini, dan dia katakan kepada, emas dan perak aku tidak punya. Dan orang lumpur langsung itu lihat kepada Petrus dan Yohanes. Dan apa yang Petrus katakan, orang lumpur ini langsung buka hati dia. Dan dia sambut tangannya kepada Petrus. Dan di situ kita lihat bahwa mujizat terjadi. Itu seperti iman yang seperti anak kecil. Ya. Lah pada waktu kita lihat itu terjadi mujizat pada Petrus angkat dan membantu orang lumpur ini untuk berdiri. Kita lihat bahwa dengan nama Tuhan Yesus, orang lumpur itu sembuh. Tuhan dengan luar biasa. Kita percaya saat ini, biarlah setiap hari, setiap minggu dan tahun ini 2021, pada waktu kita fokus kepada Tuhan, biar iman kita itu akan meningkat dan lebih dekat kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa dan baca firman Tuhan, biarlah kita lihat sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita akan melihat even greater, lebih besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam tanda-tanda dan mujizat. Biar kita lihat di sini bahwa kita perlu kekuatan iman kita pada waktu kita membaca firman Tuhan. Poin ketiga, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sulit. Di mana di ayat 7, 8 dan 9, saudara boleh lihat dan baca. Dia dikatakan lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kita fokus di ayat 7. Dan itu dikatakan dalam bahasa Indonesia di Alkitab, dikata seketika itu juga. Dan sudah lihat di Alkitab dalam bahasa Inggris itu dikatakan immediately. Itu di New American Standard Version di ayat ke-7. Ya. Dalam bahasa Yunani yang sudah akan lihat di Concordance atau di Strong Concordance, itu dikatakan bahwa secara langsung mujizat terjadi pada waktu orang lumpur itu sambut tangannya dan Petrus pegang tangan orang lumpur itu dan dia berdoa dan dia angkat membantu orang lumpur itu dan mujizat itu terjadi. Saudara, kita lihat fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa kita tahu bahwa apa yang terjadi di Kisah Para Rasul
dan mujizat terjadi, kita percaya bahawa mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita juga pada hari ini. Dan Lukas adalah seorang doktor yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Dan Lukas memberi dua hal di sini untuk menerang kepada kita bahawa secara dua kata yang unik dan begitu khusus, special. Dan dua kata ini bahawa secara dokter yang menulis kitab ini di kitab Kisah Para Rasul atau Book of Acts, ya, yang dia melihat orang lumpuh ini bahawa dua hal, kaki dan mata kakinya. Itu membuktikan orang lumpur ini sudah berduduk di situ cukup lama. Dan kita lihat bahwa pada waktu mujizat terjadi, semua tulang-tulangnya dan soketnya itu kembali kepada posisi yang biasa. Dan kita lihat bahwa orang lumpuh ini melompat-lompat. Dan kita lihat itu apa yang Injil Lukas, apakah Lukas yang menulis kitab ini, dia bersaksi secara medis. Seorang dokter melihat mujizat terjadi. Dan kita lihat sih, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan melakukan hal yang sulit. Saudara, mujizat itu datang dengan surprise. Dan kita seringkali tidak bisa jelasin. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau mujizat itu terjadi, sesuatu yang Tuhan selalu mau ubah kehidupan kita. Waktu mujizat terjadi dalam kehidupan orang pengemis ini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa kita lihat bahwa apa terjadi. Banyak orang, mata orang itu terbuka dan melihat. Saya percaya kalau mujizat terjadi, setiap mata manusia itu akan fokus kepada mujizat. Dan mereka akan melihat. Di mana di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa banyak orang memperhatikan mujizat itu terjadi. Dan nombor 2, mujizat itu akan terjadi untuk yakin kepada setiap hati manusia. Saudara, kalau sudah akan melihat mujizat, pasti hati saudara itu akan terbuka dan melihat sesuatu yang luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Di mana kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu Petrus mulai berkhotbah, bawa firman, dan banyak orang melihat mujizat dan mereka itu selalu terbuka hati mereka dan mereka langsung hati mereka itu sepertinya percaya. Dan nombor 3, kita lihat bahwa nama Tuhan dimuliakan. Kalau mujizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Kita tahu bahwa hari ini kita fokus sama seperti Petrus dan Yohanes pada waktu mereka pergi ke bait Allah untuk menyembah Allah. Dan dia ambil kesempatan untuk berhenti melihat kebutuhan orang lumpur ini. Dan kita lihat bahwa dengan hal itu terjadi, banyak orang terima Tuhan. Banyak orang percaya. Sudah bahwa hari ini suatu yang dikatakan goal yang utama selalu memuji Tuhan. Ya. Dalam hal ini kita lihat bahwa hasil kesembuhan orang lumpur ini, bahwa Allah itu disembah. Biar setiap minggu kita datang ke rumah ibadah, kita cari Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, bukan kepada musician, bukan kepada worship leader, bukan kepada pengkhotbah, tapi Tuhan. Saudara, setiap minggu kita datang ke rumah ibadah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya
Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam tahun ini 2021, even greater, lebih besar akan terjadi pada waktu kita fokus kepada Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesimpulan saya di sini, kita lihat bahwa hari ini Tuhan memanggil kita untuk suatu misi, sama seperti Petrus sama Yohanes. Misi ini adalah menjadi saksi Tuhan. Bahwa kita harus memandang setiap jiwa penuh dengan sangat yang mereka perlu Kristus. Biarlah sudah kita datang, kita lewati teman kita. Jangan kita hanya lewat dan tidak melihat jiwa yang perlu Tuhan. Mari setiap kali kita memandang seseorang, biarlah hati kita terbuka untuk mereka, supaya mereka juga boleh terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya memberi saudara 3 pertanyaan di sini untuk diskusi. Sudah boleh pause dan sudah boleh renungkan firman Tuhan dan sudah boleh berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Nombor 1, sudah lihat di sini. Apa yang diharapkan orang lumpuh itu dari Petrus dan Yohanes? Apakah mereka memenuhi kebutuhan pria itu, orang lumpuh itu? Mengapa atau mengapa tidak? Sudah berhenti di sini, renungkan apa yang sudah terjadi di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nombor 2, apa yang Anda doakan saat ini dan bagaimana Anda ingin Tuhan menjawabnya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan bersedia dan mampu memenuhi kebutuhan Anda? Itu poin yang kedua. Baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yang terakhir di sini, bagaimana Tuhan meyakinkan Anda untuk bertumbuh dalam iman Anda, dalam terang saat kita pelajari firman ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Biarlah bagaimana firman Tuhan ini akan memberi kita pertumbuhan dalam iman kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus membuka hati kami dan saat kita belajar firman-Mu, biarlah Engkau terus membuka mata kami supaya kita boleh lihat sesuatu yang heran yang Engkau bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap umat-Mu yang ingin Engkau jamah hati mereka. Biarlah mereka memandang kepada Engkau, mereka boleh buka hati mereka supaya mereka boleh lihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Doa kami, firman Tuhan telah menguatkan Anda semuanya. Persembahan adalah suatu worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Dan kiranya kita bisa memberi dengan hati yang sukacita. Jika saudara ingin memberi persembahan, silakan scan di QR Code yang tertera berikut ini. Dan jika Anda ada permohonan doa, Anda juga boleh scan di QR Code yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. See you.